Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu, Bapak, dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Yasmin Kota Sukabumi, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 angkatan 1 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe dengan nomor peserta 793574001037 dan nomor induk mahasiswa 2024610002. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran dengan judul Penguasa Besar Daulah Ayyubiyah. Materi ini materi kelas 8 semester 2 dan saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Iya. Belum belajar dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, setelah kita diawali dengan doa, kita biasakan kembali untuk membaca surat-surat pendek. Kita membaca salah satu surah, yaitu surah Al-Insyirah. Hafal ya? Ya, kita baca-baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan diawali dengan membaca surat pendek, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum memulai, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? April, kemana April? April sakit. Terus? April sakit. Satu lagi, Wirda ya? Wirda gak ada. Kenapa? Izin. Oh, izin. Ya. Yang lainnya hadir ya. Baik, mudah-mudahan kita doakan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang tidak hadir izin mudah-mudahan diberikan keselamatan di perjalanan ya, dan bisa kembali lagi bersama kita
belajar bersama. Oke, baik anak-anakku, hari ini kegiatan pembelajarannya berkenaan dengan materi yaitu ya materinya tentang penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Silakan dicatat dulu untuk ininya, judul besarnya penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Nah, baik ya. Sebelum masuk ke materi, di sini Bapak ingin menguji konsentrasi kalian agar kalian semangat belajarnya, kalian tidak ngantuk, kalian mengikuti dengan baik ya. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Ya, gak usah tepuk tangan. Malam itu hening, bagian tidur ya, istirahat. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, bagus ya. Sudah bagus konsentrasinya. Kita langsung saja memulai kepada pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai diantaranya satu, kalian harus bisa menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Ya, diantaranya ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Al-Adil dan Al-Kamil. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi karakter tokoh-tokoh terkenal dari Daulah Ayyubiyah yang tadi. Yang ketiga, kalian harus menyajikan hasil penelusuran informasi sejarah tokoh dalam bentuk visualisasi atau presentasi kelompok secara logis dan sistematis. Ya, ini tujuan pembelajaran, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke. Nah, selanjutnya, ya. Siapa saja penguasa besar Daulah Ayyubiyah? Di sini ada Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua ada Sultan Al-Adil Saifuddin. Yang ketiga ada Sultan Al-Kamil Muhammad ya. Nah, yang dimana tiga penguasa besar ini merupakan Khalifah Daulah Ayyubiyah yang sudah berkontribusi melakukan kepemimpinan yang sangat luar biasa ya. Apa saja seperti materi yang sudah kemarin disampaikan, pertemuan kemarin disampaikan, yaitu peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah, diantaranya ada kemajuan bidang pendidikan. Yang kedua ada bidang ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga ada militer dan sistem pertahanan. Yang keempat ada bidang pertanian. Peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah ini terjadi dikarenakan para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang melakukan kinerjanya yang sangat baik. Sebelum memasuki materi, ya kira-kira ya siapa yang tahu siapa nama Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa yang tahu? Silakan yang tahu, acungkan tangan. Raya tahu? Siapa nama Salahuddin Al-Ayyubi? Apa yang kamu ketahui tentang Salahuddin Al-Ayyubi? Pernah, Pak. Nah, kamu pernah mendengar siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu? Salahuddin Al-Ayyubi salah satu tokoh pendiri Daulah Ayyubi. Nah, tadi sudah disampaikan ada penguasa besar namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jawaban Raya bagus sekali. Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh besar yang mendirikan Daulah Ayyubiyah. Selanjutnya, peristiwa penting apa yang pernah terjadi pada masa Daulah Ayyubiyah? Salah satunya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang tahu? Ya, Sandra. Peristiwa penting yang terjadi. Peristiwa pentingnya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi
pernah melakukan perebutan kembali Yerusalem dari tentara salib. Oke, tepuk tangan kepada dua rekan kalian ya yang sudah bisa menjawab ya. Selanjutnya untuk mengetahui ya berkenaan dengan salah satu tokoh, Bapak akan menayangkan satu buah video singkat tentang tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang pemimpin yang bijaksana, pemberani, dan penuh kasih sayang. Kelihatan nggak? Bagaimana Salahuddin berhasil merebut kembali Kudus? Apa rahasia di balik kemenangannya? Dan mengapa kisahnya masih menginspirasi hingga hari ini? Mari kita telusuri kisahnya. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di Tikrit, Irak. Ia berasal dari keluarga Kurdi yang dikenal sebagai pejuang Islam. Sejak kecil Salahuddin dididik dalam lingkungan yang kuat dengan nilai-nilai agama dan militer. Ia tumbuh menjadi seorang pemimpin yang cerdas dan penuh semangat. Karir militer Salahuddin dimulai di bawah komando pamannya, Asaduddin Shirkuh, yang merupakan panglima perang terkenal. Bersama pamannya, Salahuddin terlibat dalam berbagai pertempuran melawan pasukan salib di Mesir. Setelah kematian Shirkuh, Salahuddin diangkat sebagai pemimpin Mesir dan mulai membangun kekuatan militernya. Pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran Hattin, yang menjadi titik balik penting dalam perjuangan membebaskan Yerusalem. Dengan strategi brilian, Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan salib dan menangkap Raja Gaya Fusian serta pemimpin pasukan salib lainnya. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin bergerak menuju Yerusalem. Pada 2 Oktober 1187, Yerusalem akhirnya dibebaskan setelah 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib. Berbeda dengan kekejaman pasukan salib saat merebut Yerusalem, Salahuddin menunjukkan sikap yang penuh kasih sayang dan toleransi. Ia mengizinkan penduduk Kristen untuk tetap tinggal dengan membayar jizyah atau pergi dengan aman. Salahuddin tidak hanya dikenal sebagai panglima perang yang hebat, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia membangun infrastruktur, mendirikan sekolah, dan memastikan keadilan bagi semua rakyatnya. Kematiannya pada tahun 1193 meninggalkan duka mendalam, tetapi warisannya tetap hidup hingga hari ini. Bagaimana pendapatmu tentang Salahuddin Al-Ayyubi? Apakah kamu terinspirasi oleh keberanian dan kebijaksanaannya? Baik, ya dari tayangan video singkat tersebut, kira-kira ada yang kalian ingin tanyakan atau penasaran atau yang belum pahami? Silakan. Ya, Intan, apa yang akan ditanyakan? Ya, tadi kan Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan pembebasan Yerusalem. Ya, Pertanyaannya, Yerusalem itu apa ya? Yerusalem itu apa? Oke, pertanyaan yang bagus tentang apa sih itu Yerusalem? Ya, dan kita harus mengetahui tadi Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan pembebasan yaitu Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota penting ya yang berada di Palestina. Ya, salah satu kota yang terpenting yang berada di daerah Palestina. Oke, selanjutnya untuk kegiatan berikutnya, Bapak ingin membuat sebuah analisa bersama-sama kalian berkenaan dengan 3 tokoh penting tadi. Ya, maka kita bikin kelompok. Nah, kelompoknya sudah diatur kemarin, silakan untuk digabungkan meja. Selanjutnya, ini sudah dibuat 3 kelompok. Bapak menginginkan perwakilan kelompok 1 orang maju ke depan. Silakan dari kelompok yang laki-laki. Silakan. Kelompok ini perempuan yang tengah. Siapa yang mewakili? Ya, maju dulu. Satu lagi, kelompok dekat jendela. Ya, silakan. Dari Intan dulu. Mana kotak materi yang akan dijadikan pemecahan masalah, materi yang akan buat didiskusikan atau bersama untuk mencari pemecahan masalahnya. Silakan Intan nomor 3. Oke, berarti di sini ya
berkenaan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tolong maju ke depan sini. Ini materinya. Nanti itu tugasnya untuk diselesaikan. Ya. Oke, selanjutnya. Di ini silakan duduk kembali. Ya. Di ini apa yang akan dipilih untuk kotak materi tadi nomor 3 sudah ya. Nomor 1 Sultan Al-Adil Saifuddin. Tolong ke depan. Ambil untuk Sultan Al-Adil Saifuddin. Silahkan. Ya, itu diselesaikan ya. Nanti Bapak akan instruksikan bersama-sama untuk menyelesaikan. Berarti untuk kelompok laki-laki tinggal satu lagi, nomor berapa? Berdua ya. Berarti di sini yang tersisa adalah Sultan Al-Kamil Muhammad. Nah. Silahkan duduk. Sultan Al-Kamil Muhammad. Ini materinya yang harus dicari. Ya. Itu sebagai referensi. Boleh juga mencari di internet. Ya. Boleh juga kalian mencari menggunakan internet. Dan ini satu lagi. Kalian harus membuat salah satu peta konsep. Ya. Peta konsep. Ya, kalian buat sekreatif mungkin. Ya. Nah, ini. Nah, ini ya peta konsepnya. Kamu buat itu di kertas A4, kertas yang kosong, kamu bikin peta konsep sekreatif mungkin. Udah, silakan untuk mengerjakan. Pertama, materi untuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Masalahnya yang akan kamu harus kerjakan apa? Masalah yang harus diselesaikan. Coba itu yang dari warna. Masalahnya berkenaan dengan Masalah berkaitan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. terus yang bawahnya Masalah yang telah kami selesaikan. yang harus diselesaikan itu Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem dari pasukan Salib dan apa nilai kepemimpinan yang bisa kita dari perjuangannya. Nah, berarti masalahnya sudah ya, tinggal dicari. Itu KPD-nya diisi. Baik. Nih, masalahnya apa? Yang harus dipecahkan. Tuh. Yang harus kalian terima berkenaan dengan apa? Itu apa? Peran penting Al-Adil dalam menjaga stabilitas Al-Ayyubiyah setelah wafatnya Salahuddin dan bagaimana ia mengelola kekuasaan dengan cara yang berbeda. Nah, silakan. Kalau KPD-nya diisi, materinya boleh searching juga untuk mencari jawabannya. Nih, kelompok laki-laki, masalah yang diselesaikan. Mengapa Al-Kamil? Mengapa Al-Kamil memilih jalan damai dalam menghadapi perang salib dan apa hikmah yang bisa diambil dari keputusan tersebut? Nah, silakan cari. Itu ada pertanyaan panduan sebagai pertanyaan yang jawaban yang harus kalian cari, masalah yang harus kalian pecahkan. Ya, silakan ya. Dan itu kamu juga membuat peta konsep sekreatif mungkin. Ya, peta konsepnya sekreatif mungkin. Silakan untuk bekerja sama dan berbagi tugas. Nah, ini. Ya, ada yang tidak paham? Coba lihat yang itu yang materinya. Ya. Itulah, ya. Boleh mencari di internet ya sumber. Yang untuk referensi ya. Ini sudah selesai. Nah, masih banyak waktunya, silakan. Kenapa ini belum masuk ya? Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah semua? Coba dicek dulu ya. Oke, yang sudah nanti mempersiapkan untuk presentasi ke depan dan diwakili oleh 3 orang per kelompok ya. Kalau sudah silakan yang pertama kelompok dari kelompok Intan atau kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 3 orang untuk mempresentasikan. Di sini aja. Nah. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas yang telah kelompok kami selesaikan, yaitu masalah berkenaan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya.
Masalah yang telah kami selesaikan yaitu bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mampu merebut kembali Yerusalem dari pasukan Salib. Dan apa nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita teladani dari perjuangannya. Ya, selanjutnya. Pertanyaan panduannya nomor 1. Apa strategi utama Salahuddin dalam menanggapi perang Salib? Strategi utama Salahuddin adalah bersabar, Ya, terus. menyisir pasukan dengan baik dan memiliki waktu yang tepat untuk menyerang. Ia juga membangun aliansi dengan negara-negara muslim lain untuk menghadapi kekuatan Salib. Pertanyaan kedua, sikap apa yang telah ditunjukkan Salahuddin terhadap musuh setelah merebut Yerusalem? Setelah merebut Yerusalem, Salahuddin menunjukkan sikap yang baik terhadap musuh. Ia membebaskan para tahanan salib dan memberi perlindungan kepada orang Kristen dan Yerusalem meskipun mereka sebelumnya adalah musuhnya. Ya, terus. Pertanyaan ketiga, nilai apa saja yang bisa kamu ambil sebagai pelajar? Dari Salahuddin, kita bisa belajar untuk selalu berani dan pantang menyerah meskipun menghadapi tantangan yang besar. Ia mengajarkan untuk bersikap adil dan menghargai orang lain, meskipun mereka adalah lawan kita. Dari yang apa telah kami sampaikan, apakah ada yang teman-teman ingin tanyakan? Ya, silakan yang ingin bertanya. Apa alasan Salahuddin memilih untuk menunjukkan sikap yang berkemanusiaan setelah merebut Yerusalem? Ya, alasannya apa itu? Berkenaan dengan sikap Salahuddin Ayyubi setelah merebut Yerusalem. Jawabannya, Salahuddin ingin menunjukkan bahwa meski dalam perang, kita tetap harus memperlakukan orang dengan baik dan menunjukkan kemenangan dengan rasa hormat. Ya, itu ya jawabannya. Silakan. Ya, ada yang bertanya lagi? Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mempersiapkan pasukannya sebelum bertempur dalam perang Salib? Bagaimana Salahuddin Ayyubi mempersiapkan pasukannya sebelum bertempur dalam perang Salib? Salahuddin melatih pasukannya agar kuat fisik dan mental. Ia juga memastikan mereka disiplin dan siap tempur dengan strategi yang matang. Ya, itu jawabannya ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum kami tutup, kami meminta maaf apabila kami ada kesalahan dan kehilafan. Ya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya. Selanjutnya kelompok kedua, Sultan Al-Adil Saifuddin. Silakan perwakilan. Ya. Baik, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang telah kelompok kami kerjakan, yaitu masalah mengenai Sultan Al-Adil Saifuddin. Tugas yang kami terima, apa peran penting Al-Adil dalam menjaga stabilitas Daulah Ayyubiyah setelah wafatnya Salahuddin dan bagaimana ia mengelola kekuasaan dengan cara yang berbeda. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Al-Adil membagi wilayah kekuasaan? Ya. Al-Adil membagi wilayah kepada anak-anak dan keluarganya. Setiap orang mendapat bagian untuk dipimpin supaya wilayah tetap aman dan tidak saling berebut. Ia percaya bahwa membagi tugas membuat pemerintah lebih rapih. Ya, terus? Pertanyaan kedua, apa pendekatan uniknya dalam memimpin? Dia memimpin dengan cara damai dan adil. Ia suka berdiskusi dan tidak suka memaksa kehendak. Ia juga bijak dalam mengambil keputusan yang didahulukan kepentingan rakyat. Pertanyaan ketiga, nilai-nilai apa saja yang bisa kamu ambil sebagai pelajar? Sebagai pelajar, kita bisa belajar dari Al-Adil untuk 1. Bersikap adil kepada teman. 2. Menyelesaikan masalah dengan tenang. 3. Tidak egois dan mau berbagi. 4. Mendahulukan kerjasama daripada bertengkar. Ya, itu pertanyaan ketiga sudah dijawab. Silakan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang bertanya kelompok mana? 1 atau 3?
Kelompok 3, Hajrul. Apa yang akan ditanyakan? Apa yang membuat Al-Adil Saifuddin terkenal selain kemampuan dalam memimpin? Apa yang membuat Al-Adil terkenal selain kemampuan dalam memimpin? Kira-kira apa? Al-Adil terkenal karena sifatnya yang bijaksana dan adil. Ia mampu menyatukan berbagai pihak yang berbeda dan menjaga keamanan wilayahnya. Selain itu, ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Ada nggak? Ya, kalau tidak ada. Jika tidak, kami akan akhiri. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, kelompok 3. Silakan. 3 orang saja perwakilan. Ya, pas ini depanan. Oke, silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas yang telah kelompok kami kerjakan, yaitu masalah yang harus dipecahkan tentang Sultan Al-Qabil Muhammad. Ya. Oke. Mengapa Al-Kamil memilih jalan damai dalam menghadapi perang salib, dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari keputusan tersebut? Ya, selanjutnya pertanyaan panduannya. Apa alasan Al-Kamil berdamai dengan Frederick II? Al-Kamil Al-Kamil berdamai karena ingin menghindari perang besar yang bisa merugikan banyak pihak dan karena pasukan Islam saat itu tidak cukup kuat untuk menghadapi serangan besar dari Eropa. Ya, terus apa dampak keputusan damai tersebut terhadap rakyat? Rakyat bisa hidup lebih tenang, tidak takut perang dan perang, dan selanjutnya ya itu ya. Sudah ya, jawabannya sudah. Terus selanjutnya yang ketiga, apa makna kemenangan tanpa kekerasan? Maknanya adalah mendapatkan hasil yang baik atau menang melalui cara damai seperti musyawarah atau perjanjian, bukan dengan perang atau pertumpahan darah. ya silakan. Selesai. Selanjutnya silakan. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang bertanya, Wilky, apa pertanyaannya? Jelaskan kembali alasan utama Sultan Al-Kamil memilih berdamai dengan Frederick II daripada melanjutkan perang. Oh, pertanyaannya jelaskan kembali kenapa alasan Frederick II memilih damai. Ya. Alasan yang pertama, yang tadi, yaitu di poin nomor 1, dan juga Sultan Al-Kamil berdamai karena tidak ingin rakyatnya menderita akibat perang. Pasukan Islam saat itu tidak cukup kuat untuk menang. Dengan berdamai, rakyat bisa hidup tenang dan tidak takut perang. Ini menunjukkan bahwa Al-Kamil adalah pemimpin yang bijak dan peduli pada rakyat. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, baik. tutup. Kalau tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali duduk ya. Baik, alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada 3 kelompok yang sudah mempresentasikan masalah yang sudah dihadapi atau masalah yang sudah ditugaskan dengan baik dan juga semuanya berjalan dengan lancar. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Baik, selanjutnya peta konsep yang sudah dikerjakan sudah selesai. Perwakilan maju ke depan untuk menampilkan peta konsepnya. Silakan. Dan ditunjukkan kepada rekan-rekannya atau rekan kelompok ini ya. Sudah dipegang, berdiri di sini. Silakan perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 selesai. Ya. Oke, ini hasil dari kelompok 1 ya. Coba ya, kelihatan ya. Bagus. Yang kedua, kelompok 2. Ya, peta konsepnya. Ya, silakan. Yang ketiga, lihat.
Oke. Bagus ya. Silakan nanti pada konsep dipajang di mading sekolah ya, tanda bahwa kamu sudah menyelesaikan tugas atau membuat salah satu karya cipta. Silakan duduk kembali. Nah. Baik, para siswa-siswi semua, setelah kalian menyelesaikan tugas yang Bapak tugaskan, hari ini kita mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan dengan menggunakan game interaktif. Ya, jadi evaluasi pemahamannya menggunakan game interaktif. Itu silakan boleh bekerja sama menggunakan satu from book-nya ya. Nanti ada soal yang muncul di game tersebut ya, quiz interaktifnya. Silakan masuk ke kahot ya. Sudah? Tadi sudah disediakan kahotnya. Kalau sudah masuk, nah, untuk bergabung silakan masukkan PIN yang ada di layar. PIN-nya 5674701. Sudah masuk ya? Kelompok rusa kelompok 3, burung hantu kelompok 1, tim paun kelompok 2. Tim paun siap? Kelompok 2. Oke, kita mulai. 3. Bentar. Ya. 3, 2, 1, waktunya 3 menit. Silakan lihat bangunan di depan. Kalau sudah dapat ini. Baik ya, alhamdulillah tadi kalian sudah mengikuti kuis interaktif ya, semuanya mengikuti dengan baik dan juga tadi mungkin ada beberapa soal yang kalian jawab salah ya, sebagai umpan balik bahwasanya nanti kita lebih giat lagi, silakan kalian nanti belajar lagi kira-kira soal yang mana yang salah tadi berkenaan dengan apa? Salah satunya ada gak? Apa tentang apa? Siapakah yang membangun tembok besar di Cina? Oh, jawabannya itu sebenarnya bukan Al-Ayyubi ya. Jawabannya itu salah ya. Jadi tembok Cina itu bukan dibangun oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi yang dibangun itu adalah tembok Qal'al Jabal ya. Sebuah benteng Qal'al Jabal ya. Nah, itu kita nanti lebih pelajari perdalam lagi ya untuk materi-materi yang belum terkuasai. Baik, selanjutnya alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berada di ujung akhir pembelajaran. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan dari pelajaran yang sudah disampaikan. Yang pertama, kesimpulannya adalah tokoh-tokoh penting Daulah Ayyubiyah, di antaranya Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, adil, dan penuh toleransi. Ia berhasil merebut Yerusalem kembali tanpa melakukan pembahasan yang kejam. Yang kedua, Al-Adil menunjukkan kepemimpinan bijaksana dengan membagi wilayah kekuasaan untuk menjaga stabilitas dan menghindari konflik. Yang ketiga, Khalifah ketiga, Sultan Al-Kamil memilih jalur damai dalam menghadapi konflik, termasuk membuat perjanjian dengan Frederick II demi menjaga keselamatan rakyatnya. Nilai-nilai utama yang dari kepemimpinan mereka yang bisa kita ambil yaitu keadilan, kebijaksanaan, keberanian, toleransi, dan diplomasi. Yang kedua, pemimpin yang baik tidak hanya kuat dalam perang, tapi juga pandai mengambil keputusan yang menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini kesimpulannya. Selanjutnya, dari pembelajaran yang
telah kita lewati, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan? Senang tidak? Alhamdulillah ya, kalian ikut senang belajar hari ini. Yang kedua, bagian mana dari pembelajaran ini yang paling menarik atau membuat kamu semangat? Apa? Game, Pak. Game interaktif ya. Nah, game atau kuis interaktif. Yang ketiga, apa sikap atau nilai dorong dari tokoh yang ingin kamu tiru dalam kehidupan sehari-hari? Apa sikapnya? Sikap pemberani pemberani. dari tokoh Salahuddin. Nah, pemberani ya. Salah satunya pemberani, bijaksana, ya. Terus tepat, adil, mengambil keputusan yang sangat bijak. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Nah, tentang tiga tokoh hari tiga tokoh penguasa daulah Ayyubiyah. Yang terakhir, jika kamu diminta untuk memberikan bintang, jujur ya, kira-kira kamu akan memberikan pada usaha yang telah dilakukan berapa bintang? Nah, usaha kalian 1 sampai 5? 4 sampai 5. Berapa usaha yang 5. Oh, 5. Baik ya. Nah, itu adalah hasil kerja kelas kalian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selanjutnya ya, materi pertemuan selanjutnya yaitu untuk pertemuan minggu depan ya tentang ilmuwan muslim masa daulah Ayyubiyah. Untuk pertemuan yang akan datang, dan Bapak akhiri perjumpaan kali ini dengan ucapan terima kasih atas segala perhatiannya, dan juga terima kasih atas kerjasama tim yang baik yang telah kalian lakukan demi kelancaran pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar. Amin ya robbal alamin. Bapak akhiri perjumpaan kali ini dengan mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.